ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاقتسام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم مبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Sadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan kamu lupa kepada dirimu sendiri. Itulah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 sampai ke-19. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah hari raya Idul Adha rahimakumullah. Di pagi yang hening ini, sejenak kita hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita rendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita anggap diri kita itu sama di hadapan sesama manusia. Karena ketika seorang hamba mampu menghinakan dirinya, menganggap dirinya sebenar-benar lemah di hadapan Allah, maka disitulah rasa syukur akan muncul di dalam hatinya. Karena panggilan-panggilan Allah itu ada yang namanya panggilan Islam, dan yang kedua ada namanya panggilan iman. Apa bedanya panggilan Islam dan panggilan iman itu? Panggilan Islam itu adalah panggilan yang hanya sampai masuk ke telinga manusia, kemudian diproses oleh otaknya. Banyak orang yang mendengar panggilan azan melalui telinga, tetapi diabaikan begitu saja. Kemudian panggilan itu masuk melalui telinga kanan sampai ke dalam otaknya. Dia berpikir,
Ini adalah panggilan azan. Saya akan sholat sebagai orang Islam, namun diabaikan begitu saja. Lalu apakah panggilan iman itu? Panggilan iman itu adalah panggilan yang masuk melalui telinga manusia, difikirkan oleh otaknya, lalu sampai ke kalbu dan hatinya. Apabila panggilan Allah itu sampai ke dalam hati kita, maka itulah tidak ada satupun yang bisa menghalangi untuk menghadap Allah. Itulah yang dikatakan dengan panggilan iman, panggilan yang sampai ke dalam hati. Karena iman itu adalah tasbih bil qalbi, ditetapkan di dalam hati. Salawat dan salam, tidak bosan-bosannya kita berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap salawat yang kita bacakan adalah merupakan permohonan pertolongan kepada Nabi. Inna Allah wal malaikatahu yusalluna ala Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Maka turunlah kewajiban bagi manusia untuk berselawat kepada Nabi. Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi, kita manusia berselawat kepada Nabi. Apakah sama tujuan Allah berselawat kepada Nabi? Samakah tujuan malaikat berselawat kepada Nabi dengan tujuan kita manusia berselawat kepada Nabi? Seandainya tujuan kita berselawat kepada Nabi itu sama, maka tidak perlu rasanya kita berselawat kepada Nabi. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya tujuan Allah berselawat kepada Nabi, tujuan malaikat berselawat kepada Nabi, dan tujuan kita manusia berselawat kepada Nabi itu berbeda tujuannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ketika Allah berselawat kepada Nabi, Allah sedang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika malaikat berselawat kepada Nabi, berarti malaikat sedang mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita manusia berselawat kepada Nabi, berarti kita sedang memohon syafaat dan pertolongan. Nabi tidak butuh pujian daripada kita umat yang hina. Nabi tidak butuh doa dan keselamatan daripada kita, kerana beliau telah dijamin masuk surga. Kita berselawat, kita yang berharap pertolongan kepada Nabi. Karena nanti di yaumul mahsyar, ketika matahari satu jengkal di atas kepala kita, ketika badan kita kepanasan, dahaga dan haus kita rasakan, apakah yang akan menjadi minuman bagi kita nantinya? Yang akan menjadi minuman bagi kita nantinya yaitunya Allahumma asqini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u ba'dahu abada. Ya Allah, berikanlah aku segelas air dari telaga Nabi Muhammad, satu gelas yang tidak akan haus untuk selama-lamanya. Itulah minuman terbaik nantinya. Dengan apa kita mendapatkan minuman itu di yaumul mahsyar? Iaitunya dengan memperbanyak salawat kepada Nabi. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah hari raya Idul Adha rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan memberikan judul khutbah kita, iaitunya melalui momentum Idul Adha, kita tingkatkan muhasabah di dalam diri kita. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah hari raya Idul Adha rahimakumullah. Seseorang hamba di hari Idul Adha itu, ketika perintah kurban itu diperintahkan oleh Allah, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Sungguh Muhammad telah aku berikan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Inti daripada kurban itu adalah untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memandang tempat, tidak memandang kenyamanan. Dimanapun kita berada, di tempat seperti apapun kita berada, di tempat sehina apapun kita berada, jika kita mampu mensyukuri dan mendekatkan diri dengan Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari raya Idul Adha ini ada dua kewajiban diperintahkan kepada manusia. Yang pertama adalah menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu, sebagaimana Allah perintahkan di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti min istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu orang-orang yang mampu menjalankannya. Kemudian Allah memerintahkan orang-orang untuk berkurban bagi orang yang mampu. Maka setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan dua ibadah itu, wajib hukumnya untuk menjalankan. Bagi kita yang tidak diberikan kemampuan untuk berhaji dan berkurban, kewajiban apa yang harus kita tunaikan? Minimal kewajiban untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Karena setiap jiwa dan hati itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang hadir ke Mekah itu dipanggil oleh Allah. Kita hadir hari ini di lapangan ini dipanggil oleh Allah. Maka ketika Allah mengundang kita, kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarika laka labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, dan tidak ada sekutu bagimu. Lalu apa makna yang kedua yang harus kita petik dari kurban itu? Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, ketika Nabi Ismail ingin disembelih oleh ayahnya, apa yang dikatakan oleh anaknya pada waktu itu? Ya abdil ma tukmar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kata Ismail, sembelihlah aku jika itu perintah Allah. InsyaAllah kami akan mendapatku dalam keadaan yang sabar. Maka Idul Adha ini, perintah kurban itu harus menumbuhkan kesabaran di dalam diri kita. Maka di Idul Adha kali ini, mari kita tingkatkan kesabaran di dalam diri kita. Betapa kerasnya ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, betapa beratnya hukuman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kesabaran. Karena tidak ada artinya iman tanpa kesabaran. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang beriman tapi tidak punya kesabaran bagaikan orang yang berjalan dengan tubuh tanpa kepala. Sia-sia rasanya iman tanpa kesabaran. Karena sabar itu memang berat. Ada dua hal yang berat, kata Ali bin Abi Thalib, yang lebih berat daripada langit dan bumi di dunia ini. Apakah itu, kata muridnya? Ali bin Abi Thalib menjawab, yang paling berat dari langit dan bumi adalah kesabaran dan keikhlasan. Jika sabar dan ikhlas itu kita miliki, di tempat selapang apapun kita berada, di tempat sesempit apapun kita berada, jika ikhlas dan sabar itu ada, maka Allah akan memberikan ketenangan dan kelapangan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Pada hari ini kami dari Lapas Kelas 3 Alahan Panjang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir batin. Pada hari ini juga kami di Lapas Kelas 3 Alahan Panjang berserta seluruh jajaran dan warga binaan telah melaksanakan sholat Id bersama di lapangan Lapas Kelas 3 Alahan Panjang, tetap mengacu kepada
protokol kesehatan COVID-19 dan dihadiri oleh Bapak dan Ramil juga beserta jajaran. Alhamdulillah semua kegiatan berjalan lancar, aman, tertib, terkendali. Setelah salat kami juga melakukan pemotongan hewan korban sebagai kewajiban kami sebagai umat Islam pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah ini kami melakukan pemotongan hewan kurban satu ekor sapi, yang mana nantinya satu ekor sapi ini akan kita kontribusikan kepada orang-orang miskin yang tidak mampu dan pada seluruh warga binaan, juga kepada masyarakat di sekitar tempat lapas kelas 3 Alahan Panjang. Dan pada kesempatan ini juga kami atas nama Kepala Lapas kelas 3 Alahan Panjang ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta kurban yang ikut melaksanakan kurban di Musola atau Lapas kelas 3 Alahan Panjang. Juga terima kasih kepada seluruh jajaran Lapas kelas 3 Alahan Panjang yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sehingga kegiatan ini berjalan aman, tertib, terkendali. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Kasubsi Keamanan Ketertiban Bapak Herman yang mana sejak malam mempersiapkan kegiatan ini sehingga hari ini juga telah bisa selesai dengan baik. Dan juga pada kesempatan ini kami juga minta terima kasih kepada teman-teman media yang hadir meliput kegiatan pelaksanaan salat Id di Lapas kelas 3 Alahan Panjang ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan kepada seluruh teman-teman semua atas partisipasi yang telah ikut menyelenggarakan pelaksanaan kurban ini. Demikian kami ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونصر عبده وعزته